Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, 5 menit. Di pelajaran yang ke-11 di triwulan ini kita belajar tentang apakah lagi yang dapat aku perbuat. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 2 bagian dalam bentuk skema seperti ini. Yang pertama, di pelajaran hari Minggu dan hari Senin, ini dalam satu skema seperti ini. Saya kasih judul gambaran umum atau gambaran secara umum. Kemudian bagian yang kedua, pelajaran hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini saya jadikan menjadi satu skema. Namanya adalah gambaran khusus atau gambaran secara khusus. Kita lihat satu persatu. Gambaran umum. Yang pertama, dalam bentuk skema, ini menjadi sebuah urutan detail secara umum dalam pertentangan semesta atau pertentangan besar. Yang pertama, di sini Yohanes 8 ayat 44 dan berbagai ayat yang lain itu menegaskan bahwa iblis adalah pendusta atau iblis adalah penipu. Ya, sejak awalnya iblis menipu, mendusta, memfitnah bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak kasih, Tuhan itu tidak adil. Kemudian bagian yang kedua, dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ya, itulah tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia ingin memberi kesaksian tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan. Kemudian di sini, titik yang berikutnya. Dalam Roma 3 ayat 25 dan 26 dan Roma 5 ayat yang ke-8, disalib menunjukkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Kematian Yesus di kayu salib itu menyatakan bahwa Tuhan itu kasih, kebenaran, dan penuh dengan keadilan. Jadi melalui salib menunjukkan kasih Tuhan dalam kematiannya. Kemudian di sini bagian berikutnya, Kejadian 3 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14, Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, bahwa kematian Yesus di kayu salib membinasakan iblis. Jadi kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa Tuhan itu kasih, sekaligus membinasakan iblis, menyatakan bahwa Lucifer bersama dengan malaikat-malaikatnya binasa. Kemudian bagian terakhir dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15, akhirnya kerajaan Tuhan berdiri untuk selama-lamanya. Ini gambaran secara umum, dimulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita lihat gambaran secara khusus. Di gambaran secara khusus, yaitu lebih detail, maka di sini Yesaya 5 ayat 1 sampai 4, kita mendapati sebuah gambaran bahwa kebun anggur itu adalah umat Tuhan, dalam hal ini umat Israel. Kemudian pemiliknya adalah Tuhan. Kemudian ada pernyataan bahwa segala sesuatu telah dilakukan untuk menumbuhkan kebun anggur umat Tuhan supaya bertumbuh. Tetapi pada kenyataannya yang dihasilkan adalah buah yang asam atau buah yang busuk. Muncul pertanyaan di sana sebagai judul pelajaran Sekolah Sabat. Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Segala sesuatu sudah dibuat oleh Tuhan. Ini bagian yang pertama di hari Selasa. Nah, kemudian yang berikutnya di Perjanjian Baru ini lebih lengkap atau lebih rinci untuk menjabarkan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 4, yaitu Matius 21 ayat 33 sampai 39. Di sana pemilik kebun anggur mengutus anaknya. Ya, kita lihat bahwa pemilik kebun anggur yaitu Bapa Tuhan sendiri yang mengutus anaknya, maksudnya adalah Yesus Kristus, tapi dalam hal ini Yesusnya dibunuh, dimatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapa mengasihi kita dengan mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kemudian di bagian terakhir, akhirnya dalam Roma 3 ayat 1 sampai 4, pernyataan Tuhan itu benar. Wahyu 15 ayat 3, Tuhan itu adil dan benar segala jalan Tuhan. Dan akhirnya Filipi 2 ayat 10 sampai 11, semua orang seluruh alam semesta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini soal pembersihan nama baik. Jadi apa yang telah dilakukan oleh iblis di awal tentang fitnah, dusta, karakter Tuhan adalah tidak baik, tidak kasih, akhirnya dibersihkan di akhir ketika kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa Tuhan itu kasih. Dan yang kedua nanti ketika masa milenium atau 1000 tahun, umat-umat Tuhan akan melihat buku catatan dan mereka akan melihat kenapa Tuhan melakukan hal itu, menyatakan kasih Tuhan. Sehingga setiap orang
Seluruh alam semesta akan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Dia memiliki karakter kasih, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita semua untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal. Inilah pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.